Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan dan masih menggerakkan hati kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini, tempat yang penuh berkah, dalam rangka untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan kepada kita, itu menuntut ilmu. Dan sebagaimana yang telah diumumkan, maka yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini adalah materi tentang bahaya penyakit ujub. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya ujub merupakan penyakit yang berbahaya yang bisa menggugurkan amalan seseorang. Dan ujub merupakan korinu riya, teman sejolinya riya. Sering dua penyakit ini, ujub dan riya, menimpa orang-orang yang soleh sehingga menggugurkan amalan-amalan mereka. Dan saya katakan bahwasanya dua penyakit ini, penyakit riya dan ujub, adalah penyakitnya orang-orang yang soleh. Penyakitnya orang-orang yang memiliki kelebihan. Penyakitnya orang-orang yang pintar. Saya tidak mengatakan bahwa dua penyakit ini menimpa para pelaku maksiat, para pezina, para pemabuk, para pejudi, para pelaku kemaksiatan. Mereka terbebas dari dua penyakit ini, penyakit riya dan penyakit ujub. Apa yang mereka mau banggakan? Apa yang mereka mau pamerkan dari amalan soleh mereka? Mereka tidak memiliki amalan soleh. Akan tapi dua penyakit ini justru dia mencari mangsa, dan mangsa dua penyakit ini adalah orang-orang yang soleh. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah pernah berkata tentang penyakit ujub, la a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Kata Al-Imam Ibnul Mubarak, saya tidak pernah mengetahui ada suatu yang paling buruk yang terdapat pada orang-orang yang salat lebih daripada ujub. Artinya ujub merupakan penyakit yang paling buruk yang didapati oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, menjangkiti orang-orang yang salat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dua penyakit ini, penyakit riya dan penyakit ujub, menyerang orang-orang yang soleh. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, hal ini semakin mengingatkan kita akan bahaya dua penyakit ini. Karena syaitan tidak peduli, iblis tidak peduli, dengan apa dia bisa menggugurkan amalan ibadah kita, amalan soleh kita. Apakah dengan penyakit riya atau dengan penyakit ujub, dia tidak peduli. Yang penting amalan kita gugur. Yang penting amalan orang-orang soleh gugur di mata iblis. Apakah dengan penyakit riya ataukah dengan penyakit ujub, ataukah dengan dua penyakit ini sekalian, ataukah cukup salah satunya? Jika seorang hamba terkena penyakit riya, maka gugurlah amalannya. Demikian juga jika seorang hamba terkena penyakit ujub, gugur pula amalannya. Kita sering waspada terhadap penyakit riya, sementara kita kurang waspada terhadap penyakit ujub. Padahal dua penyakit ini merupakan syirik asghar, yang dua-duanya menggugurkan amalan seorang hamba. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa dan kitab-kitabnya yang lain, bahwasanya barang siapa yang bisa mentahqiq, mewujudkan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, maka dia akan selamat dari dua penyakit ini, penyakit riya dan penyakit ujub. Seorang yang tatkala berikrar mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada Engkau lah aku beribadah, dan dia benar-benar mewujudkan dan mengamalkan kalimat ini, iyyaka na'budu, mengamalkan ikrarnya tatkala dia salat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, bahwasanya tujuan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terselamatkan dari penyakit riya. Dia benar-benar ikhlas, ibadahnya ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dihormati, bukan ingin diangkat harkat dan martabatnya, akan tapi semata-mata ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari penyakit riya. Dan barang siapa yang mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, dia wujudkan dan dia amalkan ikrar dia ini, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, maka dia akan selamat dari penyakit
ujub. Kenapa bisa demikian? Karena pada iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, maka di situ ada tauhid tentang tujuan siapa kita beribadah. Ditujukan kepada siapa ibadah kita? Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kalimat iyyaka nasta'in, kita hanya mengakui bahwasanya kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali karena isti'anah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mengakui bahwasanya dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memperoleh keberhasilan, tidak bisa memperoleh kelebihan, tidak bisa memperoleh keberhasilan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu dia selamat dari penyakit ujub, syirik dalam isti'anah. Untuk memudahkan pemahaman masalah ini, saya akan berikan gambaran ya, bahwasanya terkadang syirik berkaitan dengan al-ibadah, kepada siapa kita tujukan ibadah kita, dan terkadang syirik berkaitan dengan isti'anah. Ada seorang yang menggabungkan dua kesyirikan ini. Sebagai contoh, seorang yang dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ya tatkala ingin bangun jembatan, kemudian dia pun memotong 8 ekor kambing misalnya, atau 10 ekor kambing agar jembatannya tidak rubuh. Dia tujukan kepada penjaga sungai agar menjaga jembatan tersebut, dan tatkala dia menyembelih dia mengatakan bismil jin, dia dengan nama jin atau dengan nama wali atau dengan nama sunan dan yang lainnya. Maka dia telah melakukan dua kesyirikan. Pertama, kesyirikan yang berkaitan dengan tujuan ibadah. Dia menyembelih demi penjaga sungai. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya sungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat bagi Allah. Sebagaimana kita salat, tidaklah kita sujud kecuali kepada Allah, maka tidaklah kita menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam syirik dalam peribadatan. Allah juga Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbik. Salatlah engkau kepada Rabbmu. Wanhar, demikian juga sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Sebagaimana kita tidak boleh sujud, tidak boleh rukuk dalam salat kita kepada selain Allah, kepada makhluk, maka demikian pula tidak boleh kita menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembelih kepada makhluk. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala.